Selamat pagi anak-anak yang terkasih, siswa kelas 7. Saya menyapa kalian semua. Sehat semuanya? Sekalipun masih dalam masa pandemi ini, kita tetap semangat belajar di rumah saja. Tidak mengurangi hakikat belajar. Baik, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan judul pada hari ini adalah syukur sebagai citra Allah. Kita telah menyadari ya, kemarin keterbatasan, tetapi juga kita mempunyai kemampuan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami. Kami juga bersyukur atas kebaikan dan kebahagiaan yang kami alami dalam hidup, dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur karena melalui keluarga kami dapat Kau kembangkan. Melalui keluarga kami dapat bertumbuh iman dan keterampilan hidup kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, kami juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Tapi kami percaya Engkau mempunyai rencana bagi hidup kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus mengembangkan diri, sehingga kami menjadi sempurna sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini, sehingga kami mampu mengenal Engkau lebih dekat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mengawali kegiatan pagi ini, mari kita buat salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Siap? Oke. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Iya, terima kasih. Ternyata walaupun kalian di rumah, semangatnya Pak Kus yakin tetap berkobar-kobar untuk menyambut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Syukur sebagai citra Allah. Anak-anak sekalian, untuk materi ini adalah materi penutup di KD 3.2, yaitu memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan dirinya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari kita dalami. Pak Kus mau memberikan hal-hal penting agar kalian tetap bersyukur sekalipun memiliki keterbatasan. Apa yang ingin disajikan Pak Kus dari pertemuan ini melalui indikator pencapaian kompetensi? Yang pertama, menjelaskan arti manusia sebagai citra Allah. Pak Kus mengajak review kembali tentang citra Allah. Yang kedua, menjelaskan pengertian syukur, bersyukur, mensyukuri. Nah, itu. Yang ketiga, menjelaskan alasan orang tidak bersyukur. 4. Menjelaskan alasan orang bersyukur. 5. Belajar dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Yang keenam, menjelaskan situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar dapat bersyukur. Yang ketujuh,
mampu menuliskan pengalaman iman dan refleksi. Yang kedelapan, mampu membuat doa syukur atas kebaikan Allah kepada dirimu. Nah, mari kita mulai masuk review kembali apa itu manusia citra Allah. Manusia citra Allah, manusia itu segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Nah, kita tahu arti kata serupa atau segambar tidak berarti sama. Ya. Segambar atau mirip itu sekaligus menunjukkan perbedaan antara Allah dan manusia. Oke. Dalam Katekismus Gereja Katolik, Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Ya, dalam Katekismus Gereja Katolik artikel atau nomor 355 menyebutkan bahwa menurut citra Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Bukan hanya yang laki-laki. Bukan juga hanya yang perempuan. Nah, ini. Manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan. Ia diciptakan menurut citra Allah. Dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Yang kedua, ia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Allah menjadikan dia sahabatnya. Nah, manusia adalah yang istimewa di mata Allah. Mendapatkan tempat khusus. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur. Ya. Menurut gambaran Allah, masih dalam citra Allah, Katekismus Gereja Katolik nomor 356. Ya, manusia itu adalah makhluk yang mengenal dan mencintai penciptanya. Ini juga ada di dalam Gaudium et Spes artikel 1, 2, dan 3. Ialah yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Gaudium et Spes 24 artikel 3. Hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Anak-anakku sekalian, ya, manusia itu makhluk yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Apa yang menyebabkan manusia memiliki hal-hal demikian? Nanti Pak Gus jelaskan. Ya, ikuti. Nah, apa itu syukur? Ya, apakah slide ini atau gambar ini menunjukkan orang yang bersyukur? Diungkapkan dengan doa? Ya toh, kalau kita mau makan, anak-anak Kristiani, anak-anak Katolik biasanya berdoa dulu. Ayo kita berdoa sebelum makan. Ya kan? Sebelum belajar, bahkan kita tadi sebelum memulai pelajaran, kita mengawali dengan doa. Bersyukur karena kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah, kata syukur, ya, rasa terima kasih kepada Allah. Nah, jadi kalau Adam atau kalian mendengar kata-kata bersyukur, itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kalau mensyukuri juga sama, mengucapkan terima kasih
kepada Allah, berterima kasih karena suatu hal. Ya tadi, ya kita diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur atas kesehatan yang aku alami. Atau atas kesembuhan aku dari sakit. Atas rezeki yang aku terima. Bersyukur, mengucapkan syukur, berterima kasih ya atas suatu hal kepada Tuhan. Oke. Nah, tapi kita juga pernah melihat orang yang tidak bersyukur. Loh, iya toh, ada toh. Ada. Orang tidak bersyukur. Di dalam pemikirannya ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada waktu. Ya, terlalu sibuk dengan kegiatan. Kalau kalian dari pagi, kalau pas bukan masa pandemi kemarin, ada anak-anak tertentu yang pagi sudah sekolah, sore istirahat sebentar, malam les sampai jam 10 malam. Berikutnya juga begitu. Kadang hal-hal seperti ini, kalau kita tidak merefleksikan, kita hanyut dengan kesibukan kita. Bukan hanya kalian, orang tua kalian juga bisa. Siapa saja bisa. Akhirnya kita lupa bersyukur. Karena sepanjang hari ini kita banyak melakukan kegiatan. Nah, ini juga bahaya. Ya. Yang kedua, time is money. Kerja untuk memenuhi gaya hidup, bukan secukupnya. Apa ini maksudnya? Maksudnya Pak Kus adalah orang-orang tertentu yang mengejar gaya hidup yang tinggi, akhirnya dia rela bekerja sangat keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Bukan karena penghasilannya itu kurang, tetapi karena gaya hidup yang sangat tinggi, hedonisme, mencari kenikmatan, akhirnya tidak cukup gajinya, maka dia menambah. Sehingga apa pengaruhnya? Sehingga waktunya habis untuk bekerja. Sehingga orang tidak bersyukur atau lupa bersyukur. Yang ketiga, ini bahaya juga ini. Seolah-olah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini hasil usahanya sendiri, lepas dari peran Tuhan. Ya, aku sukses kok karena aku kerja keras kok. Kalau aku tidak kerja keras ya tidak bisa sukses. Tapi kita lupa, di balik kesuksesan itu ada peran Tuhan. Kalau kita sebagai orang beriman. Nah, ini gunanya kita selalu bersyukur. Jangan melihat orang lain saja, lalu melihat diri sendiri, kurang ini, kurang itu, akhirnya kita melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh, kalian ingin nilai baik, teman-temannya dapat nilai baik karena usahanya, belajar dengan keras. Tapi bisa jadi kita ingin nilai baik tanpa belajar. Ya, ini kan tidak baik. Ya. Berikutnya, alasan manusia bersyukur. Nah, kalau tadi ditampilkan orang tidak bersyukur atau lupa bersyukur, sekarang alasan manusia bersyukur apa? Yang pertama, hanya manusia yang diberi kemampuan bersyukur. Ini dasarnya. Makhluk ciptaan lain tidak bisa bersyukur. Ya, karena manusia citra Allah tadi. Manusia memiliki tempat yang istimewa di mata Allah. Yang kedua, Allah membekali manusia dengan, ini ya, akal budi, hati nurani, serta roh. Semua itu membuat atau memampukan manusia untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tumbuh-tumbuhan tidak punya akal budi. Binatang yang walaupun atau nampaknya pinter, ya, tetapi dia tidak mempunyai akal budi.
Dia tidak mempunyai hati nurani seperti yang digambarkan Allah serta roh. Semua itu tidak bisa, ya, sekalipun binatang buas itu bisa dekat dengan manusia, tetapi tetap dia itu binatang buas, maka selalu diperingatkan ini ya, misalnya. Nah, bedanya manusia dengan ciptaan Allah yang lain, karena manusia dan hanya manusia yang disebut citra Allah. Karena apa tadi? Manusia diberi apa? Akal, budi, hati nurani, kehendak bebas, ya, kehendak bebas. Akal budi, hati nurani, kehendak bebas. Ya, itu. Dan tadi roh itu ya. Oke. Nah, tidak cukup kita hidup biasa-biasa, tetapi iman kita pun harus juga berkembang, anak-anak. Ya, jadi mengucap syukur. Kalau dulu ayo mengucap syukur, berdoa, terima kasih, ya. Tetapi tidak seperti biasa ibadat, berdoa. Yang kedua ini juga penting, membarengi ibadat dan doa tadi, yaitu apa? Tindakan nyata sebagai tanggapan atas kebaikan Allah. Jadi rasa syukur tidak cukup hanya berdoa atau ibadat, tetapi juga dengan tindakan nyata. Contoh, apa yang bisa kamu lakukan sebagai anggota kelas yang saat itu sedang sehat, melihat temanmu yang sakit, ya mengantar teman yang sakit ke UKS. Ya, kalau di kelas-kelas itu kan ada ya petugas UKS. Kalau ada temannya sakit, petugas UKS-nya izin sama Bapak Ibu guru mengantar temannya ke UKS. Nah, itu yang dikehendaki Allah. Terus, misalnya kalian pinter dalam mata pelajaran tertentu, ya, biasanya anak-anak tertentu menguasai matematika, bahasa Inggris, IPA, biologi, bahasa Indonesia, bisa juga menjadi tutor kepada atas teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran tertentu. Bukan menyontek atau contekan ya, jadi belajar bersama. Di situ ada proses bimbingan. Nah, teman yang pandai tadi membimbing temannya yang kurang, sehingga pada akhirnya jadi mengerti. Mungkin pada saat diajari guru, dia ketinggalan atau takut untuk bertanya lagi sama Bapak Ibu guru. Beraninya tanya kepada temannya. Nah, kalian mendapat kesempatan untuk mewujudkan rasa syukurmu. Tidak hanya berdoa tadi, tapi dengan tindakan nyata. Ya. Nah, contoh yang lain. Misalnya kalian membawa bekal banyak karena tadi malam ada yang ulang tahun di rumah, lalu banyak makanan, lalu ke sekolah juga banyak membawa bekal. Kamu melihat temanmu tidak membawa bekal, kamu bisa menawari, berbagi. Itu kan tindakan nyata yang bagus, yang bisa dilakukan di kelas, dalam hidup sehari-hari. Ya. Ataupun kalau kalian melihat temanmu kok menyendiri itu ya, malu bergaul atau minder, kamu bisa mendatangi, menyapa, mengajak bermain, berbincang-bincang, sehingga terjadi apa? Persahabatan yang baik. Nah, contoh yang lain, ya, kalian juga bisa, misalnya memberi informasi kepada teman yang tidak masuk karena sakit tentang tugas-tugas pelajaran hari ini. Nah, itu pun sudah cukup untuk kalian untuk mempraktekkan tentang rasa syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, Pak Kus punya cerita ini, ya, diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Tentang apa? Tentang rasa syukur. Ini dialami oleh ke-10 orang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan ke-10 orang yang sakit kusta ini?
Mari kita baca dan kita simak Injil yang hari ini kita dalami. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir artinya sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, dari kisah tadi kalian pasti menangkap, sesuai dengan tema kita ya, syukur sebagai citra Allah. Nah, orang yang 10 tadi apa? Sungguh ya, kita bisa merefleksikan hidup kita. Kita masuk yang mana? Yang 9 orang setelah sembuh tidak bersyukur, atau yang 1 orang setelah disembuhkan kembali bersyukur? Nah, ini di slide itu digambarkan orang yang sakit kusta. Ya, tangannya itu bisa lepas itu ya, kalau sudah nemen lah, katakanlah gitu. Orang yang sakit kusta, 10 orang itu datang kepada Yesus awalnya. Dan Yesus membuat tindakan mujizat sehingga mereka mengalami kesembuhan, keselamatan dari Allah. Ya, karena Yesus selalu memberikan keselamatan. Nanti kalian akan di pelajaran berikutnya, karena Yesus itulah adalah kerajaan Allah. Nah, itu ya. Dari 10 orang yang sakit kusta tadi, 1 orang yang kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Kenapa di situ ditegaskan orang Samaria? Nah, ini Pak Kus akan menjelaskan kenapa kok orang Samaria. Ya. 9 orang tadi yang telah sembuh, gambaran orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang beriman, dan 1 orang dianggap kafir. Nah, siapa yang dianggap kafir? Yaitu tadi yang seorang itu yang orang Samaria dianggap kafir, atau dianggap mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi anehnya, ungkapan-ungkapan yang dari orang yang 9 orang yang merasa dirinya beriman, tanda petik sok suci tadi, justru tidak bersyukur kepada Tuhan setelah mengalami keselamatan. Lain dengan orang yang disebut kafir, ternyata orang itu justru kembali kepada Tuhan, mencium kaki Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Ya, yang lain lihat,
tidak ada rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Pak Gus mau melihat tentang kenapa tadi kok orang Samaria. Dalam kamus Alkitab itu ada yang disebut daerah Samaria. Dalam perjanjian lama merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Ini bisa dilihat di 1 Raja-Raja ayat 17, bab 17 ayat 5. Penduduknya campur ya dengan bangsa-bangsa lain, sehingga di sana juga campur agamanya. Nah, pada zaman Yesus, Samaria adalah daerah di antara Galilea di sebelah utara dan Yudea di sebelah selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena agamanya tadi ya, yang dianggap kafir, ya campur dengan bangsa-bangsa lain dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Jadi mereka tidak mau berbeda, harus sama dengan aku, baru kamu bukan orang kafir. Kalau berbeda, maka kamu kafir. Cara pandang yang demikian tentu tidak sepaham dengan pandangan Yesus. Dan ini terjadi, Yesus mau menunjukkan bahwa gambaran menjadi orang yang beriman, kalau hanya omong doang, yaitu tidak seperti orang Samaria yang seringkali dikecilkan, disudutkan, dianggap kafir. Justru dia yang berterima kasih kepada Tuhan. Santo Agustinus mengajarkan anak-anak bahwa orang Samaria ini